Sekarang kita lagi siap-siap, kalau jadi rencananya kita akan ziarah ke makam Nabi Harun dan melihat patung Samiri. Dan sekarang saya lagi berada di dekat makam Nabi Harun. Ini adalah saudaranya Nabi Musa yang menjadi jubirnya Nabi Musa. Nabi Harun ini adalah proposal dari Sayyidina Musa, karena Sayyidina Musa masih kecilnya dulu kan ada terkendala di lidahnya karena memilih pilihan dari Firaun, ya kan. Beliau kan anak angkatnya Firaun, karena memilih dari dua pilihan akhirnya Sayyidina Musa memilih bara yang dia makan. Itu sebenarnya itu sengaja, ada di dalam kitab itu, sengaja Nabi Musa memilih itu supaya dia itu nggak ketahuan kalau dia itu nabi. Sebenarnya Nabi Musa masa kecil pun tahu dia kalau bara itu tidak baik untuk dimakan, kan, untuk dimasukkan ke dalam mulut. Namun untuk menutupi kalau dia itu Bani Israel, keturunan yang menjadi nabi yang dijanjikan, yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun pada waktu itu, maka beliau masukkan bara itu ke mulut beliau yang mengakibatkan, kalau bahasa sekarang itu apa ya, kayak mungkin cadel atau gagap gitulah. Pokoknya permasalahan di mulut lah yang bikin beliau itu kurang fasih dalam berbicara. Nah, oleh karena itu Nabi Harun mengajukan seperti bisa kita bilang mengajukan proposal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Harun saudaranya menjadi jubir, karena dia lebih fasih dalam kalam, dalam bicara untuk menghadapi Firaun. Dan di ujung sana, di seberang sana, itu di seberang itu ada patung Samiri. Kalau nggak salah kaumnya Nabi Musa membanggang itu ketika Nabi Musa lagi naik ke Gunung Sinai yang kita naik tadi. Ketika Nabi Musa lagi naik ke Gunung Sinai untuk mengambil Taurat atau Suhuf gitulah kan, ketika turun kaumnya itu membangkang, malah kembali menyembah anak sapi atas godaan syaitan, ya kan, atau keimanannya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Nabi Musa. Dan ini adalah makam Nabi Harun alaihi salam. Kita berziarah, berdoa untuk kita sebagai pelajar untuk dipermudahkan untuk melanjutkan risalah para anbiya. Semoga kita menjadi para pewaris para anbiya. Adalah makam Nabi Harunnya. Di sana tadi adalah Gunung Sinai yang ada di seberang sana, dan patung Samiri itu ada di seberang makam Nabi Harun itu. Biar kita bisa lihat. Nah, yang ini, yang bentuknya seperti anak sapi itu yang. Dan ini tampak patung Samirinya dari dekat. Patung Samirinya tampak dari dekat. Dan di sana Gunung Sinainya, dan di sana makam Nabi Harunnya. Itu adalah makam Nabi Soleh. Makam Nabi Soleh kita hanya bisa Al-Fatihah dari kejauhan kepada
Sayyidina Soleh, dan di sana tadi makam Nabi Harun, dan ada patung Samiri, dan Gunung Sinai tempat Sayyidina Musa mengambil suhuf, atau tempat Sayyidina Musa Musa Kalim berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah bentuk makam daripada Sayyidina Soleh. Nabi Soleh ini adalah mertuanya Sayyidina Musa ketika dia diusir oleh Firaun dari Mesir. Itu Nabi Musa berlari. Nabi Musa itu pergi berkelana, dan ketemulah ada kisah kisah Nabi Musa yang menyelamatkan anak gadis dari Sayyidina Soleh. Itu pun ada ikhtilaf, ada yang bilang itu anaknya Nabi Soleh, ada pun dibilang itu adalah seorang syekh saja, seorang syekh kabir aja gitu, kayak orang soleh aja gitu. Ceritanya Nabi Musa itu merebut sumur, tempat yang kayak sumur yang ada di daerah Nabi Soleh ini dari seorang penjahat lah gitu. Dan di sana ada anaknya Nabi Soleh, dan Nabi Soleh pun dan diselamatkan oleh Nabi Musa ya. Dan Nabi Musa pun ketika berjalan bersama anaknya Nabi Soleh, itu dia berjalannya di depan anaknya Nabi Soleh, karena dia menghargai seorang perempuan, karena kalau laki-laki itu berada di belakang berjalan itu kelihatan lekuk tubuh daripada perempuan tersebut. Nah, jadi ketika Nabi Soleh itu berjalan untuk menemui Nabi Soleh, jadi anak Nabi Soleh itu hanya melemparkan batu untuk menunjukkan atau ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu. Dan untuk menikahi anaknya Nabi Soleh itu, Nabi Musa hanya maharnya itu bekerja selama berapa tahun seperti itu, namun dilebihkan untuk lebih. Setelah itu juga Nabi Musa pergi lagi ke kerajaan Firaun dan menyelamatkan Bani Israil.